Indonesia, sebuah bangsa yang kaya akan budaya dan keberagaman, dibangun dengan prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam Pancasila. Di antara 5 sila yang menjadi dasar negara, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah nilai yang mengajarkan kita untuk menghargai martabat setiap manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan hidup berdampingan dengan penuh rasa hormat. Tetapi, jika keadilan mudah dibungkam, lantas, kepada siapa kita akan meminta keadilan? Indonesia sebuah bangsa yang kaya akan budaya dan keberagaman. Dibangun dengan prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam Pancasila. Di antara 5 sila yang menjadi dasar negara, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah nilai yang mengajarkan kita untuk menghargai martabat setiap manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan hidup berdampingan dengan penuh rasa hormat. Sila kedua mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh rasa kemanusiaan. Namun, bagaimana nilai ini diterjemahkan dalam kehidupan nyata? Kita berbicara dengan mereka yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan sosial. Nah pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan salah satu ibu pedagang kaki lima. Mari kita tanyakan dengan bagaimana kondisi keadilan negeri ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Susi. Saya pedagang kecil di jalanan, ya namanya pedagang kaki lima lah istilahnya. Saya sudah hampir mau 2 tahun dagang di pinggir jalan. Kalau selama ini saya dagang di kaki lima sih belum ada bantuan buat saya. Tapi semoga kedepannya saya bisa dapat bantuan dari pemerintah, karena pedagang kecil itu sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk modal usaha saya. Masih banyak sih kesenjangan sosial di Indonesia ini. Contohnya kayak lapangan pekerjaan gitu kan. Lapangan pekerjaan itu harus harus yang berpengalaman gitu. Terus udah gitu umur yang di atas 25 itu udah nggak bisa bekerja. Iya, banyak peraturan. Padahal kan umur segitu juga masih produktif ya kan. Tapi di perusahaan-perusahaan itu selalu menuntut seperti itu gitu. Ya, kalau saya menanggapi perihal tersebut, warga yang ingin mendapatkan haknya melalui kesenjangan yang ada di pemerintah, yaitu satu mendata keseluruhan warga yang memang perlu haknya diberikan, yaitu dengan cara biodata, artinya data data yang mereka harus dapatkan, kita harus data sesuai dengan kesenjangan ekonomi yang ada di wilayah. Nah, itu nanti kita perjuangkan, kita ajukan ke pemerintah dengan melalui link-link yang ada di pemerintahan. Kita masukin dia, kita perjuangkan dia sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, kalau memang itu turun, nanti kita cross check, kita lihat benar gak dia udah dapat, benar gak dia, karena kan yang sekarang ini kan yang terjadi kan rata-rata kan tidak tepat sasaran. Artinya tidak tepat sasaran ini, bantuan yang datang itu biasanya bukan kebanyakan orang-orang yang mereka butuhkan, kayak misalkan orang yang udah berekonomi mampu, ya kan, menengah ke atas. Kadang-kadang itu bantuan-bantuan itu datang ke yang bukan tepat sasaran. Nah, makanya di sini peran serta RT ini harus mengevaluasi data yang ada dari pemerintah. Misalkan yang udah dapat tapi tidak tepat sasaran, kita revisi lagi, kita evaluasi lagi, dan kita perjuangkan memang yang belum dapat, yang seharusnya mereka harus dapatkan gitu. Jadi ya kita harus turun tangan menangani hal ini dengan cara ya kita evaluasi lagi, kita ajuin lagi ke pemerintah dengan link-link yang ada gitu. Kan sekarang kan banyak seperti DTKS atau survei langsung ke lapangan. Nah, itu yang nanti kita akan terapkan, atau kita mencoret data yang ada
kita evaluasi lagi data yang ada yang memang tidak tepat sasaran. Buat lo yang pemalas-pemalas, ayo deh kerja gitu. Ya, Iya benar. Semangat cari nafkah buat keluarga. Kalau menurut saya sih bagus ya. Untuk anak sekarang masih mau membantu orang tuanya buat berdagang. Walaupun sekarang udah banyak modern ya, globalisasi gitu, anak muda sekarang kan kadang ada yang malu, tapi alhamdulillah anak saya nggak ada yang malu buat bantuin orang tuanya. Ya, alhamdulillah ya. Bagus sih. lanjut pertanyaan. Wah, menurut gue sih nyesel banget tuh orang ya kan, nggak bisa memanfaatkan waktu mudanya gitu, waktu produktifnya. Harusnya itu pada waktu muda itu mencari pengalaman gitu untuk mencari nafkah ya kan. Dia itu tidak bisa memanfaatkan waktu luangnya gitu pada waktu masih muda. Ternyata di negara kita masih banyak pedagang kaki lima maupun UMKM yang belum merasakan kesetaraan sosial dari pemerintah. Banyak rakyat kecil yang tidak mendapatkan pekerjaan, terutama orang-orang yang tidak memiliki relasi yang cukup luas, yang menjadikan tingkat angka pengangguran menjadi tinggi di Indonesia. Sila kedua pada Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima pada Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga bukan hanya sekedar konsep, tetapi Pancasila adalah sebuah prinsip yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terkandung penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar dari interaksi kita terhadap sesama. Mari kita terapkan sila-sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia menjadi bangsa yang adil, beradab, dan penuh kasih.